Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Pojia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari bab 7, yakni fungsi perencanaan. Yang pertama ada pengertian dari fungsi perencanaan itu sendiri. Perencanaan merupakan proses awal manajemen yang berfungsi untuk menetapkan tujuan serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan membantu organisasi menghadapi ketidakpastian di masa depan dengan cara memprediksi kemungkinan yang akan terjadi serta menyiapkan langkah antisipasi yang tepat. Baik, yang kedua ada manfaat perencanaan. Perencanaan memiliki manfaat yang sangat penting bagi organisasi. Dengan adanya perencanaan, organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga kegiatan dilakukan tidak berjalan secara acak. Perencanaan juga membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian karena segala kemungkinan telah dipertimbangkan sebelumnya. Selain itu, perencanaan mempermudah koordinasi antar bagian, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjadi dasar dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Dan juga selanjutnya ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan adalah mengantisipasi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi. Selain itu, perencanaan bertujuan memberikan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi, menghindari kegiatan yang tidak efisien, serta menjadi dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menjalankan kegiatannya secara lebih terarah dan juga terukur. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam perencanaan itu sendiri. Kelebihan perencanaan terletak pada kemampuan membuat kegiatan organisasi menjadi lebih teratur, sistematis, serta terkontrol. Perencanaan juga membantu mengurangi pemborosan waktu dan juga tenaga serta biaya. Namun, perencanaan juga memiliki kekurangan. Proses perencanaan membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, perencanaan terkadang bersifat kaku, sehingga dapat menghambat aktivitas dan sulit menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan mendadak atau kondisi krisis. Baik, selanjutnya ada prinsip perencanaan. Perencanaan harus berorientasi pada tujuan organisasi agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas. Selain itu, perencanaan harus bersifat menyeluruh, realistis, dan juga fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Perencanaan yang baik harus efisien dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat agar dapat dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya ada fungsi dan hambatan perencanaan itu sendiri. Kita bahas fungsi perencanaannya dahulu. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman dan pelaksanaan kerja, sehingga kegiatan berjalan sesuai tujuan. Selain itu, perencanaan berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menetapkan standar dalam pengawasan evaluasi kinerja. Dengan adanya perencanaan, organisasi dapat menilai apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau perlu dilakukan perbaikan. Oke, dan yang terakhir ada hambatan. Hambatan dalam perencanaan dapat dari keterbatasan data dan juga informasi, ketidakpastian lingkungan, biaya yang tinggi, serta penolakan terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh anggota organisasi, komunikasi yang baik, serta evaluasi secara berkala agar perencanaan dapat berjalan dengan efektif. Oke, sekian dari penjelasan materi pada bab 7 ini. Oke, baik, menyambung dari bab 7. Sekarang kita akan membahas materi dari bab 8, yakni fungsi pengorganisasian. Oke, fungsi perorganisasian merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah perencanaan. Jika perencanaan berfokus pada penentuan tujuan dan rencana kerja, maka pengorganisasian berfokus pada bagaimana rencana tersebut diatur agar bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Oke, pertama ada pengertian dari pengorganisasian itu sendiri. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan, pembagian tugas,
serta penetapan wewenang dan tanggung jawab kepada setiap individu atau bagian dalam organisasi. Melalui pengorganisasian, organisasi dapat menentukan siapa mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan juga bagaimana hubungan kerja antar bagian dijalankan. Tanpa pengorganisasian yang jelas, kegiatan dalam organisasi berpotensi berjalan tidak teratur, timpang tindih, serta dapat menimbulkan konflik. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari pengorganisasian sendiri. Tujuan utama dalam pengorganisasian yaitu adalah menciptakan pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pengorganisasian bertujuan memperjelas hubungan kerja antara atasan dan juga bawahan, serta antar bagian dalam organisasi. Manfaat dari pengorganisasian itu sendiri antara lain meningkatkan efisiensi kerja, menghindari duplikat tugas, dan juga memperlancar pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada prinsip pengorganisasian. Oke, prinsip pengorganisasian memiliki beberapa prinsip penting. Prinsip pembagian kerja bertujuan agar setiap individu fokus pada tugas tertentu sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kesatuan perintah menyatakan bahwa setiap anggota sebaiknya menerima perintah dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan. Selain itu, harus terdapat keseimbangan antara wewenang dan juga tanggung jawab, serta koordinasi yang baik antar bagian agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara harmonis. Oke, next, selanjutnya ada unsur dan juga proses pengorganisasian itu sendiri. Pengorganisasian memiliki beberapa unsur penting, yaitu tujuan, pembagian kerja, pengelompokan tugas, wewenang dan juga tanggung jawab, serta hubungan kerja. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan juga mendukung satu sama lain. Proses pengorganisasian dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit kerja. Dilanjutkan dengan penetapan wewenang dan juga tanggung jawab, serta penyusunan hubungan kerja antar unit. Selanjutnya ada wewenang, tanggung jawab, dan juga rentang kendali. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah dalam mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam pengorganisasian, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang agar pelaksanaan kerja berjalan dengan baik. Selain itu, dikenal juga istilah rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang harus diawasi secara efektif oleh seorang atasan. Penentuan rentang kendali yang tepat akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga kinerja organisasi. Oke, terakhir ya, penutup. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena menjadi penghubung antara perencanaan dan juga pelaksanaan. Dengan pengorganisasian yang baik, seluruh anggota organisasi dapat berjalan secara terarah dan juga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada bab 8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.